Kita fahami penjelasan tafsirannya surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Kalau ada kata kerja perintah berarti ada yang diperintah. Yang diperintah untuk mengatakan ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad pertama kali ya. Selanjutnya ya kita umatnya. Huwa dia Allahu Allah ahadun Maha Tunggal, Esa satu. Allah itu adalah Esa satu tunggal, tiada duanya. Allah itu tiada duanya. Ini yang membantah keras pernyataan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro yang menyebutkan ada Trinitas, tiga Tuhan. Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan ayah. Nanti ada Tuhan mantu, ada Tuhan putu. Nah, kalau sudah punya anak kan akan punya mantu, akan punya cucu, cicit dan seterusnya. Nah, ini dibantah keras. Jadi saat itu orang-orang itu pada bilang, orang Yahudi bilang, Tuhanku, Tuhan kami adalah Uzair, anaknya Allah. Orang-orang Nasrani bilang Tuhan kami adalah Al-Masih, Isa, putra Allah. Kemudian orang-orang Majusi bilang Tuhan kami adalah matahari dan rembulan. Orang-orang musyrik bilang Tuhan kami adalah berhala-berhala. Maka kemudian turun ayat ini, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Allah adalah Tuhan dari semua manusia, sesembahan, Rob, ilah dari semua manusia yang maha tunggal, maha esa, tidak ada duanya. Makanya di ayat lain itu kan disebutkan, Kul fihi ma alihata illallah lafasadata. Kalau sekiranya di dunia ini ada Tuhan lagi selain Allah, dua saja, maka akan binasalah, hancur, rusak, berantakan semua. Karena keinginannya pasti berbeda. Tuhan kok ada dua, satu pengen membuat panas karena petaninya lagi menjemur padi. Satunya pengen membuat hujan karena orang-orang pada butuh air. Rebutan, Tuhannya tukaran, Tuhannya gelut, Tuhannya bertengkar ya. Jadi logikanya saja, logika kita nggak bisa menerima kalau Tuhan itu lebih dari satu. Jangankan Tuhan, manusia saja. Misalkan jabatan bupati, wali kota itu kan ada bupati ada wakilnya, gubernur ada wakilnya, presiden ada wakilnya. Padahal tupoksinya beda. Presiden dan wakilnya beda, kekuasaannya tinggi presiden, wakilnya mewakili. Tapi kadang kan bisa-bisa ada matahari kembar. Wakil yang sok jadi presiden, wakil yang sok jadi bupati, wakil yang sok jadi gubernur. Ya, ini kan akhirnya ada matahari kembar, ribut, tukaran, pecah kongsi, pemilu akan datang, wakilnya harus maju nyalon gubernur, nyalon bupati supaya kekuasaannya tidak terbatas. Nah, ini logika manusia saja, padahal tupoksinya beda akan rebutan, apalagi kok Tuhan itu ada dua. Nah, di asbabun nuzul yang lain juga disebutkan pernah saat itu orang-orang musyrik bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tolong gambarkan, deskripsikan Tuhanmu itu seperti apa. Maka turun ayat ini, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu adalah Esa, satu tunggal. Kemudian Allah as-somadu, tempat bergantung. Allah adalah tempat bergantung dari semua makhluk, semua yang Allah ciptakan, semua bergantung kepada Allah. Di tafsirnya ada yang menyebutkan as-somadu itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada yang menyebutkan as-somadu itu tidak makan dan tidak minum. Pada kenyataannya memang Allah tempatnya bergantung semua. Jadi kita itu
bergantungnya hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah yang berlebihan. Kalau kita bergantung kepada manusia berlebihan, kita akan kecewa, akan kucewa ya. Akan rugi bergantung kepada manusia. Karena manusia itu terbatas. Kita sandari ya kecewa. Coba ada orang yang dimintai sesuatu, dimintai sumbangan. Satu kali dimintai sumbangan, senang. 2 kali masih dikasih. 3 kali masih. Keempat kalinya minta sumbangan terus. Kan merasa terusik ya. Tapi kalau Allah kita mintai, semakin sering kita memohon meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Semakin dikasih kita. Allah nggak akan miskin. Allah punya sifat al-ghaniyyu maha kaya. Dikasih terus kita. Ini saya pernah melihat podcastnya Angelina Sondak yang pernah masuk penjara 10 tahun ya vonisnya. Itu beliau menghafal Al-Quran di dalam penjara, bisa hafal Al-Quran. Itu beliau merasakan bahwa ternyata hanya Allah tempat bergantung. Saat tahun pertama, kedua itu banyak yang menjenguk, kolega-koleganya, keluarga, orang-orang dekatnya menjenguk, membantu, berempati. Kata beliau maksimal paling kuat sering menjenguknya itu sampai tahun ketiga. Jadi sampai 3 tahun itu masih banyak yang peduli. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Jadi manusia kan bosan, capek ya, tahu mungkin habis energinya menjenguk terus, habis duitnya. Tahun ke-4 sampai ke-10 sudah tidak bergantung lagi kepada manusia, bergantung kepada Allah. Ya di sini. Tidak ada tempat kita bersandar, kita menggantungkan semuanya, nasib kita, kehidupan kita, semua perjalanan hidup kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah, sandaran yang maha segalanya, rasanya tenang, nikmat hidup kita ini. Lam tidak yalid, dia beranak. Allah tidak punya anak, walam dan tidak yulat, dan dia diperanakkan. Kalau punya anak, punya cucu, punya diperanakkan berarti punya orang tua kan, punya ayah ibu, punya kakek nenek, nanti kan akan mati berarti. Sedangkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, hidup selamanya, tidak akan pernah mati, tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Ini membantah keras orang-orang Yahudi yang di dalam ayat lain mereka bilang, orang Yahudi Nasrani ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi itu bilang Nabi Uzair adalah anaknya Allah, ibnullah. Wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mereka menuduh, memfitnah, mengklaim Nabi Isa Al-Masih adalah anak Allah. Nah ini repot, masalah manusia kalau sampai punya keyakinan seperti itu. Pertanyaannya kenapa Nabi Uzair itu kok sampai dikultuskan sebagai anak Allah? Jadi Nabi Uzair itu kan zaman Bani Israel ya. Ketika kitab Taurat itu sudah pada dipalsukan, dirubah-rubah, diganti, dimodifikasi oleh pemeluknya kaum Bani Israel, itu tidak ada lagi yang hafal kitab Taurat yang ori, yang asli, yang original. Ada satu yaitu Uzair namanya, Nabi Uzair, bukan Nabi 25 ya, tapi Nabi yang selain Nabi 25. Nah, beliau yang hafal dan mengajarkan Taurat yang asli tadi kepada umat manusia, memberikan pencerahan ke jalan Allah, jalan yang benar. Akhirnya umatnya ini sangat menghormati, sangat memuliakan Nabi Uzair, sampai berlebihan ketika menghormati, kemudian sampai dikultuskan, dianggap anaknya Tuhan, anaknya Allah, satu-satunya yang hafal dan bisa mengajari manusia banyak. Nah ini dikultuskan. Nabi Isa kan juga sama. Nabi Isa karena Allah berikan mukjizat yang luar biasa, yang hebat,
bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati ini Tuhan, nggak ada kalau nggak Tuhan. Nah, itu sampai seperti itu kan. Umatnya yang berlebihan tadi, umat Nasrani. Kemudian Nabi Isa bisa membuat burung, tanah liat diempel-empel jadi miniatur burung, ditiup bisa terbang menjadi burung sungguhan. Orang yang buta, jadi kedua matanya ini bukan buta, butanya buta asli, buta permanen dari lahir, diusap Nabi Isa bisa melihat normal kembali. Sekarang ada yang bisa seperti itu, rumah sakit Undaan libur, tutup. Nabi Isa bisa seperti itu. Orang yang penyakit kusta, penyakit lepra, penyakit bakros, jadi kulitnya, pigmen kulitnya tidak rata, belang-belang, diusap sembuh. Aid kusta nggak ada obatnya, diusap Nabi Isa sembuh. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin lah. Sampai kemudian dikultuskan, dianggap anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan, ibunya lahir punya anak tapi nggak punya suami, ini luar biasa. Berarti istrinya Tuhan ini yang menghamili Tuhan ya. Kemudian berarti ada Tuhan ayah. Nah, itu tuduhan yang sangat keji. Walam, dan tidak yakun adalah lahu baginya, bagi Allah, kufuan, serupa, setara, ahadun, satupun. Tidak ada satupun yang setara, serupa dengan Allah. Jadi kalau sang pencipta itu disamakan atau sama dengan yang diciptakan, berarti bukan sang pencipta, bukan Allah. Logikanya saja, misalkan Pak Tukang membuat meja, kursi, almari, apakah Pak Tukangnya itu sama dengan meja, kursi, dan almari? Tidak. Allah membuat kita, membuat semua makhluk, apakah Allah sama dengan makhluknya? Tidak sama. Nah, di situ. Makanya ketika di dunia ini manusia ingin bisa melihat Allah secara nyata, nggak mampu. Panca indera kita ini nggak mampu untuk bisa melihat Allah dengan mata kepala, kecuali nanti di surga Allah izinkan, Allah ridhoi yang masuk surga. Nah, itu berarti kan mendapat nikmat khusus, rahmat dari Allah. Di dunia nggak mampu. Bani Israel ingin melihat Allah dengan mata kepala, setelah mendengarkan firman-firman Allah disambar petir oleh Allah. Mampu. Karena manusia itu melihat sama makhluk saja kadang nggak mampu. Kita misalkan diwujudkan asli malaikat, kita bisa melihat langsung, nggak mampu. Padahal sama makhluk. Kita melihat gondorwo ya, makhluk yang serem ya, makhluk gaib ya. Kita takut kan, ada memedi, ada kuntilanak, kita melihat katanya nggak berani, takut, pingsan ya. Apalagi melihat Allah secara nyata, nggak mampu. Jadi nggak ada satupun yang serupa dengan Allah, yang sama dengan Allah dalam segala hal, kekuasaannya, kekuatannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Surat Al-Ikhlas ini juga istimewa sekali. Di dalam hadis juga disebutkan nilainya Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Jadi pernah Nabi itu bertanya kepada sahabat, sanggupkah kalian membaca Al-Quran semalam sepertiga Al-Quran? Enggak sanggup ya Rasul. Kenapa enggak sanggup? Banyak, terlalu banyak ya Rasul. Nabi bilang, bacalah Al-Ikhlas, nilainya sepertiga Al-Quran. Ini kemudian anak saya waktu SD kelas 2, kelas 3 itu ya dibuat alibi nih. Saya pernah saya suruh baca Quran tiap hari. Nah, ayo baca Quran tiap hari. Satu juz minimal. Dia jawabnya, aku sudah khatam Al-Quran Pak. Tidak hanya satu juz. Loh, masa iya? Akhirnya dia baca Al-Ikhlas 3 kali itu. Satu kan sepertiga, baca 3 kali. Sudah khatam Pak?
30 juz. Nilainya kan sama lah. Ya, tidak seperti itu. Nilainya Al-Ikhlas betul. Satu kali kita baca surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap wajib kita baca dari awal sampai akhir terus berganti-ganti terusan, bergilir terusan seperti itu. Lah, kita ini juga harus punya termasuk ayat-ayat favorit ini ya. Al-Ikhlas ini kan termasuk juga ayat-ayat favorit. Artinya ketika kita membaca Al-Ikhlas dengan penuh cinta dengan surat Al-Ikhlas, itulah Allah akan memberikan kita surga. Jadi pernah suatu ketika ada orang yang menjadi imam di Masjid Kuba, masjid di desa Kuba. Saat itu Pak imamnya ini ketika ngimami sholat, setiap sholat 5 waktu habis membaca Al-Fatihah, ini mesti diikut sertakan Al-Ikhlas. Jadi baca ayat surat lain, tapi Al-Ikhlas tidak luput, tidak lupa, tetap diikutkan. Setiap rakaat, setiap baca surat-surat jahar, sholat yang bacaannya jahar itu dibaca Al-Ikhlas. Ini sampai makmum ini bertanya-tanya, kok kamu ikut sertakan Al-Ikhlas ya? Ya enggak apa-apa. Akhirnya ada yang, ya karena banyak yang protes, dia bilang segini aja, ya aku memang pengen seperti itu, senang seperti itu. Kalau kalian enggak suka aku membaca Al-Ikhlas di dalam setiap sholat, setiap rakaat, ya kalian ganti saja. Aku tidak usah jadi imam, aku jadi makmum saja. Pilih imam yang lain. Rupanya di tempat itu, di masjid itu tidak ada yang lebih bagus bacaannya, alimnya, yang mengalahkan beliau, sehingga beliau tetap jadi imam. Suatu waktu ketika Rasulullah kunjungan ke daerah situ, diadukan sama jamaah, ya Rasul, Pak Imam di tempat kami itu kalau sholat setiap rakaatnya mesti enggak ketinggalan Al-Ikhlas, diikutkan. Iya seperti itu. Mana Pak Imamnya? Panggil. Dikira jamaah mau ditegur, mau dimarahi ya sama Nabi. Ternyata ditanya, kamu seperti itu, seperti yang disampaikan jamaah? Betul ya Rasul. Kenapa kok seperti itu? Kamu setiap sholat, setiap rakaat habis Fatihah kamu ikut sertakan Al-Ikhlas, tidak lupa menyertakannya? Ya Rasul, maaf karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah. Jadi cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada bagian-bagian dari surat, semua surat kita cintai, akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Tabbat binasalah, celakalah, yada kedua tangan, Abi Lahabin Abu Lahab, watabba dan kebinasaan. Para jemaah, tidak pernah ya Allah di dalam satu ayat mengutuk, melaknat seseorang itu 2 kali selain di surat ini Al-Lahab ini. Allah mengutuk Fir'aun misalkan di ayat itu ya satu ayat ya 1 kali ya dikutuk. Siapa lagi Korun misalkan, siapa lagi orang-orang yang durhaka ya, Namrud dan sebagainya. Di ayat umat-umat terdahulu dikutuk 1 ayat ya 1 kali. Tapi di ayat ini, di surat Al-Lahab ini, 1 ayat 1 ini Allah mengutuk manusia sampai 2 kali. Berarti ini saking jahatnya manusia ini, saking Allah murkanya ya. Tabat ya, celakalah, binasalah, yada kedua tangan, maksudnya perbuatan Abi Lahab bin Abu Lahab, pamannya Nabi yang kafir, yang memusuhi Nabi, watabba dan binasalah dan kebinasaan. Jadi dikutuk 2 kali, di depan dan di belakang. Ini luar biasa. Pamannya Nabi sendiri, paman kandungnya Abu Lahab itu. Apa perbuatan Abu Lahab? Tidak
bermanfaat, berguna, anhu darinya, dari Abu Lahab, maluhu hartanya, wama dan apa yang kasaba dia upayakan, maksudnya anaknya.